Resmi mundur sebagai wali kota, Gibran tinggalkan legasi kepemimpinan yang kontroversial, ditulis oleh Widodo SP. Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wali kota Surakarta pada Selasa 16 Juli dengan mengantarkan surat resmi pengunduran dirinya ke DPRD Kota Solo. Durasi mundurnya Gibran sekitar satu setengah bulan jelang dibukanya masa kampanye Pilkada 2024 yang dimulai pada 25 September 2024 pun menimbulkan dugaan adanya kaitan dengan Pilkada. Tidak ada hubungannya dengan Pilkada, tegas Gibran membantah dugaan itu. Selain untuk mempersiapkan pelantikan yang masih di tanggal 22 Oktober 2024 nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang, kata Gibran lagi seperti dilansir dari laman kompas.com. Kita catat pula pengakuan lanjutan Gibran berikut ini mengenai belanja masalah sebagai rangkaian persiapan anak pertama Jokowi itu sebelum dilantik menjadi Wapres RI pada Oktober 2024. Banyak belanja masalah, terutama ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi ataupun tempat yang pernah saya kunjungi. Fokusnya nanti ke belanja masalah, bukan pilkada. Media sosial yang berkaitan dengan Gibran dan Surakarta atau Solo pun ramai merespon berita pamitnya Gibran sebagai orang nomor 1 di Solo itu. Tentu saja ada yang mendukung, berterima kasih, memuji setinggi langit. Tapi ada pula yang menyindir, mencibir, atau curiga bahwa aksi mundurnya Gibran ini terkait pilkada sebagai balas jasa dukungan parpol-parpol pendukung koalisi Gerindra pada Pilpres 2024 kemarin. Saya secara pribadi mengingat akan janji Gibran pada masa kampanye, ketika dia berkata bahwa Surakarta memerlukan lompatan demi lompatan untuk menjadi lebih baik selama masa kepemimpinannya sebagai wali kota Surakarta. Suatu janji yang sebagian tampaknya terrealisasi, terutama ketika saya melewati atau berkunjung ke Surakarta dalam berbagai kesempatan. Saya perlu memberi apresiasi soal terobosan dan perkembangan selama Mas Gibran memimpin kota kecil di Jawa Tengah itu. Hanya, sayang sekali, setahun terakhir saya menganggap ada kemunduran yang diperlihatkan oleh kakak dari Kaesang Pangarep ini. Dengan porsi terbesar ada pada pagelaran Pilpres 2024 lalu. Publik takkan pernah lupa soal putusan MK yang turut andil dalam mengerek Gibran agar mendampingi Prabowo Subianto. Juga aksi-aksi tengilnya selama acara debat Capres-Cawapres 2024 yang bisa disaksikan puluhan juta rakyat Indonesia dari televisi atau media sosial. Legasi terakhir Gibran sebagai wali kota Surakarta pun agak ternoda dengan aksi protes terkait acara festival makanan non-halal yang diberitakan oleh banyak media mainstream yang menurut Gibran selesai dengan status semua senang. Cukup kontroversial, bukan? Secara personal, saya memang tidak ada masalah pribadi dengan Mas Gibran maupun keluarga Jokowi. Apa yang selama ini tertuang dalam artikel demi artikel di laman sewo.com hanyalah secuil suara dari rakyat kecil yang sempat melihat ada secercah cahaya akan harapan pemimpin muda yang akan memberi sumbangsih nyata dan membuat negeri ini menjadi lebih baik. Tetapi cahaya itu tampaknya memudar meskipun belum sepenuhnya mati. Cara Gibran naik sebagai wali kota dan kini sebagai wakil presiden terpilih takkan pernah saya anggap sebagai hal yang benar dan patut diteladani, karena seharusnya cara itu tidak ditempuhnya. Namun, bagaimanapun our life must go on, dan pembatalan Prabowo Gibran juga mustahil terjadi. Maka sekarang kita semua akan menanti sekaligus menjadi saksi bagaimana Indonesia akan dipimpin oleh duet Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Nah, akankah kursi pemimpin negara yang saya anggap diperoleh dengan cara kurang layak itu akan mendatangkan kebaikan bagi negeri ini? Hanya ujian waktulah yang akan menjawab semuanya. Begitulah Kura-Kura.